warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi dari Universitas Kusuma Usada Surakarta, Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan melakukan role play mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, perkenalkan, saya Bidan Dwi Pratiwi yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan pada ibu mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang bertujuan nantinya ibu kan hamil nih, yang tujuan ibu agar mengerti apa sih nutrisi yang harus dipenuhi dalam ibu hamil agar ibu juga tidak kekurangan energi kronis gitu ya Bu ya. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Adakah yang ditanyakan sebelum saya mulai terlebih dahulu? Mungkin ya. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan ya. Ini dengan ibu siapa ya kalau boleh tahu namanya? Ibu Fitri. Oh, Bu Fitri. Ya, alamatnya mana Bu? Desa Chandra. Ya, agamanya Islam ya Bu ya. Umurnya tuh? Umurnya 24. Oh ya, baik. Yang pertama di sini, apakah ibu sudah pernah mendapatkan kebutuhan nutrisi ibu hamil? Belum sepertinya. Belum ya Bu ya. Baik, jika belum maka kita lanjutkan saja Bu ya. Di sini kan ini nanti ada buku leaflet, yaitu banyak sekali kebutuhan ibu hamil apa saja nutrisi harus dipenuhi ya Bu ya. Ya, lanjut ya Bu ya. Ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu pentingnya pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Kenapa sih penting? Karena di sini ibu hamil itu sangat memerlukan nutrisi tersebut karena sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan ibu. Di situ nanti pemenuhan nutrisi dilakukan agar ibu juga tidak terjadi anemia. Itu ya Bu ya. Lalu nantinya nutrisi apa saja sih yang diperlukan dalam ibu? Ya, seperti pada umumnya sih, seperti karbohidrat, protein, lemak, lalu zat mineral seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalori ataupun nutrisi yang diperlukan ibu hamil itu kurang lebih adalah 300 kalori. Di sini kenapa sih ibu harus perlu seperti itu? Karena di trimester 2 dan 3 maka semakin meningkat usianya dalam kehamilan itu kalori ataupun nutrisi yang diperlukan itu semakin banyak. Itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya yaitu yang pertama adalah yang diperlukan adalah karbohidrat. Di sini karbohidrat berperan atau berfungsi sebagai sumber energi. Lalu sumber energi tersebut seperti gandum, ya Bu ya, gandum, bisa sagu, nasi ataupun bisa karbohidrat dari ketela, kentang itu juga bisa. Misalkan ibu males Bu untuk makan nasi, orang hamil kan anak-anak kan keinginannya juga seperti itu, bisa diganti dengan roti, gandum ataupun yang lainnya tersebut. Lalu yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang protein. Nah, fungsi protein dalam kehamilan tersebut yaitu berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam janin ibu. Nah, protein sendiri kan ada protein hewani dan nabati. Lalu kalau hewani seperti daging, telur, hati, susu seperti itu. Jika yang nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hijau-hijauan seperti itu ya Bu ya. Semua buah, semua sayur itu baik seperti itu kan. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sumber lemak. Kenapa sih ibu harus perlu lemak? Bukannya lemak itu menambah gemuk, tidak ya, karena dalam kehidupan dalam tubuh kita itu sangat memerlukan lemak yang baik. Seperti lemak itu kan juga sumber tenaga bisa menggantikan juga karbohidrat seperti itu Bu. Lalu sumber lemak sendiri apa ya Bu yang dapat dikonsumsi? Sumber lemak itu seperti kacang-kacangan mungkin, terus biji-bijian, terus seperti sayur hijau juga bisa, lalu daging, ikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang kebutuhan vitamin dan mineral. Karena vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan itu seperti vitamin A, B, C, dan D. Lalu jenis vitaminnya seperti kalsium, fosfor, Fe, zat zinc ataupun asam folat. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebutuhan cairan. Kenapa sih kebutuhan cairan? Karena agar tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya, yang diperlukan berapa liter air agar tidak dehidrasi, yaitu 2,3 sampai 3 liter. Jadi ibu harus banyak minum air putih ya Bu ya, agar tidak dehidrasi. Lalu apa sih permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada janin?
seperti nanti bayi ibu dapat lahir prematur atau cacat lahir, ataupun yang membahayakan, sangat membahayakan, itu dapat terjadi kematian pada janin. Jadi ibu harus benar-benar ya dalam nutrisi itu harus dipenuhi seperti itu. Lalu dapat menyebabkan juga keguguran. Nantinya jika ibu anemia juga dapat menyebabkan perdarahan, persalinan ya Bu ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyajikan makanan yang baik. Berarti menyajikan makanan yang baik itu seperti dalam memilih daging yang segar. Tidak boleh ya Bu ya daging terlalu lama di kulkas. Daging kan minimal di kulkas itu sampai 5-6 hari saja. Berarti nantinya juga cara merebus, cara mendebus, cara merendam, menyuci itu juga tidak lama-lama. Berarti sayur-sayuran nanti jika merebus itu harus ditutup agar zat gizinya tidak keluar, terus tidak boleh terlalu matang. Dan juga ibunya nih kalau masak ya nggak usah terus diangetin berkali-kali berulang-ulang, tidak perlu, karena itu zat nutrisi atau zat gizi akan berkurang. Itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya kan biasanya kalau orang Jawa itu kan ada pantangan, misalkan orang hamil tidak boleh makan telur, susu ataupun daging. Itu tidak bermasalahan, karena dimana orang hamil itu atau ibu hamil itu sangat memerlukan banyak nutrisi. Seperti daging, telur itu adalah protein yang tinggi, maka akan baik untuk janin ibu juga. Seperti itu ya bukan? Bisa kan biasanya mertuanya apa ibunya menyuruh tidak makan telur ataupun daging karena itu amis-amis tidak baik. Itu baik ya Bu ya. Jadi tidak ada pantangan. Apakah ada nutrisi atau makanan yang ibu alergi seperti makanan apa itu? Oh, kayaknya saya alergi udang sih Bu. Oh, kalau udang mungkin misalnya diganti dengan yang lain ya, sebut yang lain seperti itu. Telur, daging, ikan juga. Kalau ikan alergi nggak Bu? Enggak sih Bu. Oh ya, kalau ikan juga enggak kan bisa mengganti udang tersebut seperti itu. Nantinya berarti kan ibu harus memenuhi nutrisi dengan gizi seimbang. Apa sih Bu gizi seimbang tersebut? Ibu paham nggak? Ya mungkin yang 4 sehat 5 sempurna itu ya. Ya betul sekali. Jadi mungkin kalau ibu hamil berarti harus menambah dengan minum susu kehamilan, misalnya minum. Ibu betul nggak? Minum enggak sih Bu, masnya minum ya tetap minum. Minum biasa ya. Nah selain itu juga ibu nanti harus rutin nutrisi tersebut, tidak boleh makan makanan instan seperti itu ya Bu ya. Itu tidak baik, cepat saji itu tidak baik. Juga ibu harus minum jus, buah, sayur, lalu ya lauk pauk, susu tersebut, dan juga jangan lupa minum tablet EV ataupun asam folat biasanya dari bidan atau dari tenaga kesehatan ibu ya. Berarti sudah paham ya Bu ya? Iya. Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak mungkin. Ya, nanti jika ada keluhan atau ada yang lain, ibu bisa datang lagi ya klinik ini ya Bu ya. Sudah paham ya Bu ya? Iya, paham. Terima kasih ya Bu ya atas kesediaannya waktunya tersebut juga. Saya juga terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Iya, ya. saya permisi dulu. Ya, hati-hati ya Bu ya.